Baik, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, saya Kamarudin Aziz dari pelagita.id atau Pelagita Hub. Sudah lama saya mengidamkan bisa duduk dengan beliau. Saya memanggil beliau ketua besar, sosok yang banyak memberi saya inspirasi tentang bagaimana membangun Sulsel, bagaimana bicara banyak hal tentang perencanaan pembangunan, tentang penganggaran, dan beliau adalah wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat. Saya suka beliau karena beliau juga biru, saya juga suka biru. Kaulah, sehat-sehat gitu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah terima saya. Ini ngobrol santai Ji, tapi saya ingin sampaikan kita begini. Sulsel yang luas, 330-an pulau. Saya tiba dari Selayar itu Pak Wabuk jadi pesan. Beliau juga orang Demokrat toh. Selalu diuntung sama ketua Saiful Arif. Apa yang kami harus lakukan merespons bahwa Selayar ini Pangkep tak halal Selayar, Jeneponto itu masuk 4 besar kabupaten Sulsel yang tetap miskin. Pendapat Tarung atau cari Tarung? Iya. Ya. Saya kira fenomena itu fenomena yang cenderung tragis. Okay. Misalnya dalam konteks Pangkep, misalnya dengan sumber daya yang berlimpah, bahkan ada BUMN besar seperti Tonas ada di situ dan masuk kriteria termiskin kedua dari bawah. Itu sesungguhnya indikasi ada sesuatu yang sangat salah dalam skenario maupun perencanaan pembangunan kita. Jeneponto yang terus-menerus berada di bottom ranking, bahwa selalu miskin. Ini kan juga sebenarnya sangat mengusik, terutama kami sebagai wakil rakyat. Sejauh mana kerja-kerja kami dan pemerintah itu pihak eksekutif meneropong itu, karena kadang-kadang kita pemerintahan terutama terjebak kepada jargon-jargon kosong. Misalnya infrastruktur yang tidak jelas ukurannya, tidak jelas apa yang mau dicapai, kecuali melancarkan jalanan, mempermulus apa dan sebagainya. Bahwa itu dibutuhkan, iya. Tetapi apakah kita mau menelisik lebih dalam sebenarnya di mana persoalan serius beberapa kabupaten? Tapi menurut saya itu kan data statistik. Itu terjadi hampir di seluruh kabupaten. Luwu Timur yang ada Vitepale misalnya dengan sejumlah itu juga secara statistik rendah sekali jumlah, tinggi sekali jumlah orang miskinnya. Nah, meskipun masuk Luwu Timur masuk IPI, saya kira setelah Makassar, setelah itu IPM, bukan itu yang kita mau. Itulah yang saya maksud. Pemerintahan kita hari ini kan sudah jarang bicara soal indeks pembangunan manusia, koefisien kemiskinan, Gini ratio dan sebagainya. Itu sudah jarang sekali mereka mau bicara itu, karena mereka hanya bicara panjang jalan, jumlah jembatan yang diperbaiki, dan sebagainya. Nah, saya kira hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian, terutama teman-teman di parlemen, untuk lebih tajam mempersoalkan soal itu, karena itu menyangkut nasib sebagian besar rakyat kita. Kita berharap seperti dokumen RPJMD, RPJMN itu bisa menjadi mengkonfrontir realitas. Menurut kita di RPJMD kita memang tidak dimasukkan di dalam bahwa ada target pengentasan kemiskinan. Iya, ada, selalu ada target-target itu di RPJMD maupun di KUA PPS tahunan. Cuman saya mau ingatkan bahwa pemerintah provinsi itu kan pemerintahan yang secara formil disebut ada desentralisasi, ada otonomi, tetapi faktanya itu masih sangat jauh dari harapan. Nah, apa yang kita rasakan ini mungkin juga dirasakan di banyak provinsi, karena pemerintah pusat
menurut saya juga abai terhadap proses ini. Jadi fenomena kita 1 tahun terakhir saja misalnya, nggak usah kita sebut 5-8 tahun, 1 tahun terakhir saja hampir semua harga-harga kebutuhan pokok naik. Bahkan hal-hal yang strategis seperti listrik, BBM pun terus-menerus harganya terkoreksi ke atas, terus naik. Nah itu punya efek yang serius juga terhadap makin tidak sejahteranya masyarakat. Bagaimana DPRD mengendalikan perencanaan supaya di sini kok fokus ya, jangan dulu di sini, itu gimana? Ya pasti akan kita dalam rapat-rapat terus-menerus kita ingatkan itu. Cuma memang itu tadi ada keterbatasan pemerintahan di tingkat provinsi juga untuk mendrive banyak program. Ya misalnya kita di Sulsel punya 58 OPD. Ya, uang kan harus disebar ke seluruh. Nah, sementara anggaran terbatas, dana transfer pusat juga semakin minim dan tersendat. Kaulah, saya ingin bilang begini, saya kebetulan mengikuti beberapa kabupaten dan ada 2 hal yang saya perlu diklarifikasi tentang alokasi anggaran pembangunan daerah dan mekanisme perencanaan. Ada Pak Aswar kemarin tulis tentang menyalahkan bupati, kalian ngapain ini tentang kemiskinan daerah? Terus saya bilang, kenapa bupati yang disalahkan? Bagaimana dengan mitra-mitra lain seperti perencana, legislatif? Menurut kita mekanisme itu memang tidak sehat, karena secara mekanisme semua punya peran dalam perencanaan. Tetapi yang paling menentukan kan kepala daerah. Karena final decision ada pada kepala daerah. Jadi nah hal-hal seperti itu. Nah, misalnya contoh, kita habis menghadapi pandemi 2 tahun ya, bukan hanya membawa krisis ekonomi, tapi mendorong terjadi juga krisis di ekonomi. Tindak lanjut pasca itu menjadi cenderung lucu-lucu kan, karena ada program pemulihan ekonomi nasional. Program pemulihan ekonomi nasional yang digelontorkan uang dari pusat itu bentuknya infrastruktur. Nah ini kan mulai itu pun dikorupsi juga itu kemarin. Banyak bantuan sosial petik ya. Kemudian enggak, bantuan sosial itu persentasenya sangat kecil. Hampir 95% itu diarahkan ke pembangunan jalan. Itu kelucuannya. Belum lagi ditambah dengan program vaksinasi, program apa macam-macam yang ya secara kesehatan mungkin ada dasar argumentasinya, tetapi menurut saya tidak tepat sasaran. Karena yang dihadapi masyarakat ini adalah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian hampir seluruh dunia usaha mengalami kelumpuhan sementara dalam 2 tahun. Yang paling keras menerima efek itu adalah usaha kecil menengah. Kita tidak punya program yang sistematik, terstruktur. Bagaimana mendorong ini? Karena ini potensi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi kita sangat ditentukan oleh usaha kecil menengah ini. Nah, stimulan ada? Nggak ada? Atau stimulan misalnya Pak Gub kemarin, misalnya memberi beberapa usaha kecil sertifikasi halal. Saya kira sebagai kepedulian agak, tapi tidak kontributif pada menurunan skor kemiskinan. Tidak berkorelasi langsung dengan bagaimana menguatkan struktur permodalan dan struktur usaha. Kaulah, menarik ini. Jadi rupanya beliau mengatakan bahwa pengambil kebijakan top di daerah, bupati, wali kota itu adalah memang yang menentukan tentang pengalokasian. Tapi bagaimana dengan bahwa dia juga orang politik yang nanti interest macam-macam? Itu bagaimana menapis bahwa ini prioritas, ini tidak? Nah disitulah dibutuhkan bedanya kepala daerah yang pemimpin atau hanya sekedar kepala daerah. Kaulah, terima kasih banyak. Saya kira kuncinya jelas ya, teman-teman sekalian. Ini perbincangan saya yang pertama. Nanti akan saya tagih lagi untuk obrolan berikutnya. Tapi menarik ya, menentu kebijakan bupati, wali kota, gubernur itu punya posisi kuat untuk menentukan dalam pengalokasian sumber daya, anggaran dan seterusnya. Kalau mereka tidak mengetahui atau memahami mekanisme perencanaan dan juga bagaimana menentukan prioritas, itu tidak akan berkontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan di daerahnya. Takalar, Pangkep, Selayar,
Jeneponto mungkin akan tetap seperti itu kalau tidak ada semacam breakthrough perencanaan. Ada keinginan kuat ya. Harus ada political will untuk mendorong perubahan itu. Salam dari kantor DPRD Sulawesi Selatan.